Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan satu materi di dalam matkul studi naskah tafsir di Indonesia yang berjudul Teori Kehancuran Bangsa, mengkaji Quran Surat Al-A'raf ayat ke-34 dan Surat Al-Hijr ayat 4-5. Dengan ini untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membacakan ayatnya terlebih dahulu, yakni pada Quran Surat Al-A'raf ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Sebelum memasuki pembahasannya, terlebih dahulu kami akan menyampaikan sedikit mengenai tafsir Mafatihul Ghaib. Insyaallah kedepannya kita akan membahas ayat-ayat tadi dalam perspektif tafsir Mafatihul Ghaib karangan Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir Mafatihul Ghaib merupakan salah satu karya besar dari Imam Ar-Razi yang dimana dalam tafsir ini beliau mencurahkan semua ilmunya, dan tafsir ini merangkum segenap ilmu yang beliau miliki. Dan Mafatihul Ghaib termasuk ke dalam tafsir yang besar dan banyak dirujuk oleh kaum muslimin di dalam menafsirkan ayat. Nama lengkap Fakhruddin Ar-Razi adalah Muhammad bin Umar Ar-Razi yang lahir pada tahun 554 Hijriah atau tahun 1150 Masehi di kota Rai, merupakan salah satu kota di Iran, dan wafat pada usia 61 tahun pada tahun 606 Hijriah atau bertepatan dengan 1120 1210 Masehi di Herat, Afghanistan. Dan beberapa kelebihan di dalam tafsir Mafatihul Ghaib adalah keteguhan Imam Ar-Razi dalam membela paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Husain Az-Zahabi dalam kitab Tafsir wal Mufassirun, Imam Ar-Razi begitu kuat dan teguh terhadap pandangan musuh yang berusaha untuk menggoyahkan, sehingga musuh tidak dapat mampu menggoyahkan Imam Ar-Razi. Kemudian teori kehancuran bangsa yang terdapat di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fa idza arada Allahu biqaumin su' fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan maupun dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan satu kaum sebelum kaum tersebut mengubah diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Adapun beberapa tafsiran dari Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, bahwasanya tafsir surat Ar-Ra'd, setiap makhluk dijaga oleh sejumlah malaikat, yang dimana dalam Islam kita mengenal jin qarin, yang mana selalu menemani orang yang, dan malaikat jin ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia.
Kemudian Allah juga menyampaikan bahwa tidak ada yang mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah diri mereka sendiri. Dan Allah juga tidak akan mengubah kenikmatan dan kesejahteraan satu kaum sampai kaum tersebut yang mengubah sendiri kesejahteraan dan kesengsaraan mereka. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nikmat atau kebahagiaan satu kaum sampai mereka mengubah ketaatan dan kebaikannya menjadi kemiskinan dan keburukan. Jadi kebahagiaan dan kesengsaraan tergantung kepada diri kita sendiri. Apakah kita ingin mengubahnya atau tetap dalam keadaan sengsara seperti itu. Jadi Allah tidak akan merubah kaum tersebut sampai mereka yang berusaha sendiri merubah keadaan mereka. Sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Nuh ayat yang ke-23, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazididz zalimina illa khasara. Dan mereka berkata, jangan sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sesekali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth dan Ya'uqa dan Nasr. Kaum Nabi Nuh alaihissalam hancur karena mereka menyembah berhala. Dan berhala-berhala tersebut merupakan orang-orang soleh yang dibuatkan patung, seperti Yaguth, Wud, dan Nasr. Itu adalah orang-orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Dan ketika berganti generasi, mereka dibuatkan patung dan jin pun menghasut mereka untuk menyembah patung-patung tersebut. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka dengan perbuatan kesyirikan mereka. Lalu Allah menghukum dengan banjir yang datang dari segala penjuru. Dan berhala-berhala tersebut menjadi sumber kesyirikan pertama di muka bumi. Terjadi karena adanya pengkultusan terhadap orang-orang soleh, dan mereka bersikap ghulu terhadap orang-orang soleh tersebut. Demikian pula yang terjadi dengan kaum Hud atau kaum Ad. Kaum Ad adalah salah satu keturunan dari Sam bin Nuh. Adalah kaum yang pertama menyembah berhala setelah banjir di zaman Nabi Nuh tersebut. Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk menyeru kepada Ad agar menyembah Allah Ta'ala semata, akan tetapi mereka mendustakannya. Kemudian dari kedustaan mereka tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan azab berupa daerah yang tandus dan kekeringan yang berkepanjangan. Tapi pada saat itu juga mereka juga meminta hujan, dan di mana Allah juga mengirim azab lewat hujan tersebut, sehingga mereka mati binasa karena badai tersebut selama 7 hari dan 7 malam. Dan kaum Hud atau kaum Ad yang selamat, mereka bersama Nabi Hud alaihissalam berhijrah ke Hadramaut dan memulai kehidupan baru di sana. Kemudian ada juga kaum Nabi Saleh alaihissalam atau kaum Thamud, dan anak keturunan kaum Ad di Al-Hijr yang disebut sebagai kaum Thamud, atau disebut juga dengan kaum Ad yang kedua, kaum Ad yang kedua. Jadi kaum Ad yang pertama adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Kemudian kaum Ad kedua adalah kaum Thamud, yang dimana merupakan kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh pun sama, didustakan oleh kaum Ad yang kedua ini atau kaum Thamud, dan mereka menantang Nabi Saleh alaihi salam untuk menunjukkan mukjizat, yang mereka menantangnya untuk mengeluarkan unta dari batu, yang dimana secara logika kita, mana mungkin seekor unta bisa keluar dari batu. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, unta tersebut keluar dari batu, dan
kaum Ad yang kedua ini atau kaum Samud tetap saja mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal sudah terbukti tantangan mereka itu. Kemudian datanglah azab kepada mereka berupa suara yang sangat keras sehingga mereka mati berkelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Kemudian balik lagi ke Quran surat Al-A'raf ayat 34, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Apabila telah datang waktu mereka, tidak dapat diundurkan atau dimajukan sesaat pun. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi, yang dimaksud dengan kehancuran di sini adalah siksa pemberantasan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pendusta yang keras kepala. Sebagaimana dia menjelaskan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam dan kaum-kaum yang lain yang telah dihancurkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib, kata al-adzab di dalam Mafatihul Ghaib, Imam Ar-Razi menafsirkan apabila telah datang ajal. Ajal di sini menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa artian dari kata tersebut adalah azab. Jadi ajal menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah azab. Tepatnya ketentuan waktu turunnya azab bagi umat yang bangsa durhaka tersebut, yang tidak mau menerima kebenaran dan berlaku sewenang-wenang sekehendak nafsunya dan tidak segan-segan mengerjakan yang keji dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian azab yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum itu ada dua kategori, seperti kehancuran bangsa yang dapat membinasakan, seperti kehancuran Nabi Nuh dan Ad, Samud, Fir'aun, Lut dan lainnya, ataupun kehancuran umat di dalam bentuk kemiskinan, kebodohan maupun kehilangan harga diri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 5 sampai ke 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Yang artinya, dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Quran surat Al-Hijr ayat 4-5. Kemudian Imam Fakhrun Ar-Razi menafsirkan ayat ini dengan mengatakan ayat tersebut menunjukkan bahwa tidaklah patut bagi seorang muslim lebih mengutamakan kesenangan dan kenikmatan dunia serta harapan dan angan-angan yang panjang di antara, dan termasuk di antara akhlak seorang yang beriman adalah dia tidak berkubang terlalu lama atau tidak terlalu sedih terlalu lama. Nah, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.